apa? Cium tangan dan inhina. Inhina itu menundukkan badan menghormat begini. Itu hukumnya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu. Wa amma takbidul yadi wal inhina'i fil khidmati fahuwa maksiyatun. Adapun mencium tangan, salaman mencium tangan dan al-inhina menundukkan badan begini fil khidmati di dalam mengabdi, di dalam berkhidmah atau menghormat, fahuwa maksiyatun, maka itu hukumnya maksiat. Maksiatnya ini kepada siapa? Maksiatnya ini dilihat kepada kalimat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang zalim. Artinya kalau ada orang yang zalim lalu kita menghormat dia dengan bersalaman cium tangan, dengan menundukkan badan, itu kata Imam Ghazali maksiat. Illa terkecuali indal khauf, tatkala kita takut kepada si zalim. Orang zalim itu kasar, beringas, bengis, dan dia punya kekuatan besar, kita takut, tidak apa-apa. Karena kita dalam keadaan takut, tidak apa-apa kita salaman cium tangan, inhina itu tidak apa-apa. Au li imamin adilin, atau ketika kita bertemu dengan seorang pemimpin yang adil. Ada seorang pemimpin yang adil datang atau kita bertemu lalu kita cium tangannya, kita menunduk sebagai tanda hormat, itu tidak masalah. Auli alimin, atau kepada orang alim. Jadi tidak ada masalah itu sebenarnya. Para santri yang nunduk di depan gurunya, cium tangan kepada gurunya, itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja, sangat diperbolehkan itu. Malah kata Imam Az-Zabidi yang menyarahkan Ihya ini, itu sunnah itu. Au liman yastahiqqu dzalika bi amrin diniin, atau boleh kepada orang yang berhak mendapatkan penghormatan itu sebab perkara agama. Artinya orang soleh, orang alim, ahli fikih, boleh kita menghormati dengan menundukkan kepala, dengan dengan bersalaman cium tangan, itu sangat diperbolehkan. Yang tidak boleh itu dan mutlak itu adalah menundukkan kepala dengan niat ta'abbud atau bernyembah. Itu jangankan menundukkan kepala, kita menggerakkan tangan begini dengan niat menyembah kepada patung, ini musyrik ini. Tidak harus menunduk, Nah, kalau ditanya ada hadisnya enggak Nabi melakukan itu? Tidak semua hukum dalam Islam itu harus ada dalam Al-Quran, harus ada dalam Al-Hadis. Tidak semuanya. Perlu diingat, dasar hukum dalam Islam itu 4: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' wal Qiyas. Jadi kalau di Al-Quran tidak diketemukan, cari di hadis. Di hadis tidak diketemukan, cari di ijma' para sahabat, ijma' para ulama. Di ijma' tidak ditemukan, cari di qiyasnya. Itu pasti akan ketemu. Jadi jangan sedikit-sedikit tanya hadis Nabi, sedikit-sedikit tanya hadis Nabi. Ayo, kalau memang punya pengetahuan, punya ilmu, tidak bakalan tanya hadisnya ada enggak? Tidak bakalan tanya seperti itu. Pertanyaan yang betul, ada dalilnya enggak? Oh ada, ini dalam kitab ini, makalahnya, pendapatnya imam ini, begitu. Kalau Nabi yang melarang mencium kaki, membungkuk. Oh iya, itu kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau datang dari perjalanan, dari safar. Beliau cerita kepada Rasulullah, aku melihat orang-orang di luar sana itu menundukkan dirinya bersujud kepada raja-raja mereka. Dan aku berpikir, ya Rasul, engkau lebih pantas untuk kami lakukan bersujud kepadamu. Lalu Nabi bersabda, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa antas juda li zauji au kama qol. Seandainya aku ini memerintahkan orang bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Akan tetapi Nabi tidak memerintahkan kepada orang lain untuk sujud kepada orang lainnya. Kenapa Nabi tidak memerintah? Udah perintah Nabi itu jadi hukum loh. Perintah Nabi itu jadi dalil.
Kalau Nabi itu memperbolehkan atau menetapkan atau melakukan makhluk manusia sujud kepada manusia lainnya, itu nanti akan dijadikan dalil kita boleh menyembah kepada orang. Takutnya akan dipelesetkan seperti itu. Makanya Nabi tidak memerintahkan hal tersebut. Nabi tidak mengatakan itu. Nah, kalau hukumnya santri mencium kaki gurunya itu, mencium lutut, mencium kaki itu bagaimana? Ya boleh. Pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa. Di situ dijelaskan boleh santri itu, boleh seorang itu mencium tangan dan mencium kaki kepada orang yang soleh. Begitu. Seperti Imam Muslim, ya. Imam Muslim yang mencium kakinya Imam Bukhari itu banyak. Kenapa? Karena itu bukan ta'abbud, itu bukan niat sujud, bukan niat menyembah. Sama seperti kita guling-guling salto itu. Salto itu kan posisinya seperti sujud. Apa ketika kita salto sujud kepala di bawah kita menyembah tembok yang ada di depan? Kan tidak. Jadi dilihat dari niatnya. Meskipun ada pendapat ulama yang mengharamkan kita berbuat seperti itu apapun niatnya, apapun alasannya. Ya, tapi kan di sini tidak mutlak ijma ulama. Jadi ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Lah ini jangan digoreng. Artinya kalau memang punya ilmu ya harusnya tahu. Oh, ini mungkin ikut kepada pendapat ulama fulan, ini ikut kepada pendapat ulama fulan. Ini fulan memperbolehkan, ini fulan mengharamkan. Ya harus tahu seperti itulah. Bukan pas ketika lihat satu perkara langsung, oh ini ulama ini haram, ini ulama fulan haram, tanpa mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Jangan seperti itu.